Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari lanjut bacaan asmara, cinta segitiga Sun Moon Rising ataupun Venus yang berada di Aquarius. Ini untuk melihat bagaimana situasi Aquarius dengan pasangan sahnya. Bagi kamu yang butuh juga tahu bagaimana Aquarius dengan selingkuhannya, ditunggu aja, segera videonya akan Mari upload ya. Namun sebelum Mari memulai bacaan ini, Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung Aquarius dengan pasangan sahnya. Ada Four of Cups di sana. Oke, iya. Oke, baik. Kemudian di situ, oh begitu ya. Baiklah, baiklah. Iya, jadi begini. Nampaknya Mari hubungan ini tuh kok rasanya agak dingin gitu ya. Hubungan ini dingin, hubungan ini tuh seperti bukan dua orang yang sudah pernah membangun relationship dalam jangka waktu yang tidak bisa lagi dikatakan waktu yang singkat ya. Nah, jadi kayak ada keterasingan di dalam relationship ini. Keterasingan ini tuh tentu saja dilakukan atau digagaskan oleh pasangan sahnya Aquarius. Ini seseorang yang berani mengambil langkah besar, berani mengambil keputusan besar gitu ya. Ini seseorang yang berani untuk memilih diri dia sendiri gitu, memilih untuk mempertimbangkan dirinya dia jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada mempertimbangkan bagaimana Aquarius ini. Jadi ibaratnya kenyamanan kepada diri dia sendiri ini tuh tidak bisa tidak dia pikirkan gitu ya, nggak bisa untuk diabaikan. Nah di sana bukannya berarti bahwa akan ada cut off antara dia dengan Aquarius, masih tetap menjalin koneksi, hanya saja menjalin koneksi ini tuh kayak kata Mari barusan, ini kayak bukan seperti dua pecinta, tetapi kayak dua rekan gitu ya, kayak dua partner gitu di sana. Lebih kayak cenderung maunya itu suasananya suasana yang nggak usah banyak-banyak bacot, nggak usah sok-sok kecentilan gitu-gitu, nggak usah yang meye-meye gitu ya, seperlunya saja, sebutuhnya saja, sepantasnya saja, lebih ke arah sana. Nah gitu. Dia akan lebih asik, dia akan lebih fokus kepada diri dia sendiri. Gitu ya, bukan dengan niatan mau nyakitin gitu loh untuk memilih diri sendiri ini, enggak, tapi menurut dia itu yang paling pas gitu ya. Mungkin udah sekian lama mencoba ngejalin relationship dengan Aquarius ini, ada beberapa hal yang tidak tumbuh di dalam dirinya dia. Apa yang tidak tumbuh itu salah satunya adalah cinta. Dia respect terhadap relationship ini. Dia menghargai relationship ini. Mungkin dia mensyukuri bahkan dia telah pernah dia bertemu dengan Aquarius. Tetapi ketika ngejalanin, kok rasa-rasanya sebagai kekasih itu tuh hal yang sulit gitu loh. Membuka hati, membuka diri, atau menumbuhkan cinta untuk Aquarius ini menjadi hal yang sulit bagi dia. Nah kayak kita, ini sudah menjadi hasil dari kontemplasinya dia selama ini juga, itu ya. Jadi orang ini tuh
nanti dia akan lebih independen dalam hubungan ini. Maksudnya apa? Kalau dia mau keluar rumah, dia akan keluar rumah aja, gitu ya. Dia mungkin hanya pamit aja, Aquarius aku keluar dulu ya. Mau misalnya Aquarius setuju, mengizinkan ataupun tidak, boleh-boleh dia di situ tuh tidak peduli. Gitu ya, hanya sebatas kayak formalitas saja. Gitu. Hanya sebatas kayak menjalankan tugas dan tanggung jawab saja, hanya itu. Dia kepada Aquarius. Selebihnya nanti waktunya dia akan dia pakai untuk diri dia sendiri. Ngapain kayak gitu ya, ngegame sendiri kah gitu. Atau mungkin ya memang orang ini lagi seneng, nggak usah dulu interaksi panjang-panjang dengan Aquarius ini gitu. Mungkin bahkan ada yang akan memilih jalan ekstrim. Oke deh, kita jalan sendiri-sendiri aja. Tapi apa kolaborasi yang kita bangun selama ini tuh tetap kita lanjutkan. Hanya saja aku ini bukan siapa-siapamu lagi. Aku adalah milikku sendiri. Hidupku akan aku tentukan sendiri. Maunya aku yang akan aku jalani, gitulah. Jangan kamu campur-campuri lagi. Kamu tak punya hak untuk melarang, menyuruh, mengikat, gitu ya. Menyuruh aku begini dan begitu. Kamu nggak punya hak lagi di sana. Jadi maksudnya mari gini. Oke, kita contohnya aja. Kita sebagai orang tua, ya ada anak-anak kita. Ayo kita memang hadir sebagai orang tua bagi mereka. Tetapi antara kita personal, antara hubungan pribadi kita berdua, aku dan kamu, Aquarius, ini sudah end, gitu. Kita hanya partner untuk membesarkan anak-anak. Nah, ada yang memilih jalan ekstrim seperti itu, gitu ya. Atau mungkin ini ceritanya masih pacaran. Oke, aktivitas kita yang selama ini sudah kita bangun, tentu aktivitas bukan aktivitas bercinta ya, bukan aktivitas berasmara, gitu. Aktivitas-aktivitas apa kayak gitu, entah jangan-jangan ini punya bisnis yang sama atau jangan-jangan bekerja di sebuah instansi yang sama. Oke, kita tetap menjadi partner, tetapi bukan lagi kita akan terlibat untuk urusan selanjutnya kepada cerita asmara. Nah, seperti itu. Aku pengen bebas, aku pengen lepas untuk saat ini. Aku pengen kayak lebih fokus kepada pencapaianku sendiri, masa depanku sendiri. Yang mana yang membawa ketenangan, yang mana membawa kepastian, yang mana yang lebih membawa kebahagiaan bagi dirinya aku sendiri. Beberapa mungkin menganggap bahwa Aquarius ini tuh hanya ngeberat-beratin dirinya. Beberapa ya. Hanya kayak sebagai penghambat bagi maksud dan tujuannya dia gitu ya. Menghambat. Jadi kayak yang kamu tidak terlalu berkontribusi besar bagi aku. Beberapa bisa punya ucapan yang seperti itu. Kamu nggak punya kontribusi besar gitu loh. Nah di sana biarkan aku terbang bebas, lepas sesuai dengan apa yang aku mau, gitu ya. Karena tujuan yang ingin aku jalani itu tidak bisa kamu support, gitu. Nah, di sana ya. Ini bukan keegoisan kalau mari lihat, tapi ini menurut dia gitu. Ini kayak berani saja, berani memilih yang mana yang paling sesuai gitu. Nampaknya memang ini orang independen ini ya. Orang mandiri memang ini pasangannya Aquarius ini. Nah kayak gitu. Jadi kalaupun dalam rumah tangga ndak ada cerita-cerita perpisahan di situ. Iya, karena ini sebagian besar ini bisa-bisa ndak ada perpisahannya ya. Hanya saja ya tadi, kok ada gapnya gitu. Kok ada gap di situ ya.
Dia lebih leluasa di situ tuh kalau ngabisin waktunya dia atau beraktivitasnya dia itu tuh tanpa ditempelin gitu loh sama Aquarius di sana ya. Sementara Aquariusnya ini sendiri, kalau mari lihat, walaupun dia di situ terlibat asmara cinta segitiga gitu ya, walaupun sudah ada notabene-nya ya, kenyataannya, faktanya di lapangan bahwa dia sedang menjalin relationship pula, mengejar kebahagiaan pula, atau bahkan mendapatkan kebahagiaan pula dari orang lain, dari orang ketiga. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak punya perasaan apapun pada hubungan ini. Gitu ya. Wanita lain, pria lain boleh hadir dalam hidupnya. Tapi bukan berarti orang itu akan bisa menggantikan posisi si pasangan sah di sana. Karena kalau dengan si pasangan sah, mari lihat ini bisa kayak yang ada perasaan cinta, ada perasaan sayang. Gitu. Ada perasaan cinta dan ada perasaan sayang. Untuk saat ini bahkan mungkin agak lebih banyak untuk saat ini. Makanya dia pun ini kan Aquarius ini tuh dia kan orangnya mengamati ya. Dia bisa kayak ngamatin itu gerak-gerik si pasangannya. Oh ini kok kayaknya mau berjarak ini dari aku. Gitu. Nah ketika dia membaca si pasangan ini tuh kok kayaknya berjarak dari dia, di situ dia kayak mencoba untuk hadir lebih sering lagi, hadir lebih banyak lagi gitu ya. Mencoba untuk mendampingi lebih sering lagi ini si pasangannya. Gitu lah. Ya. Ini adalah upaya saat ini ya. Saat ini adalah upaya, walaupun ini bukan upaya yang ugal-ugalan ya. Upaya di sini tuh upaya yang soft. Upaya yang lembut gitu ya. Upaya yang nggak kelihatan di situ keagresifannya. Gitu. Ini upaya untuk menarik kembali perhatian dari si pasangan. Memang si Aquarius ini mungkin dia tidak mengekang gitu ya. Gaya stylenya dia dalam relationship ini bukan orang yang mengekang. Gitu. Dan sampai sekarang sistem pengekangan itu tuh tidak akan dia peragakan. Dia membiarkan gitu ya pasangannya ini tuh mau ngapain. Tetapi tidak sebegitu membiarkannya. Jadi bukan permisif, gitu, ya. Tetap nyempil dia di hidup si pasangan sahnya ini, gitu. Hanya saja tidak berubah menjadi seseorang yang mencekik, mengikat, membelenggu si pasangan sah. Nah gitu, ya. Jadi dia akan coba hadir, menyatakan aku sayang kamu, aku cinta kamu. Entah dengan bentuk apalah menyatakan ini ya. Entah bentuk kata-kata kah, ucapan, komunikasi. Atau ini dalam bentuk body language kah, gitu ya. Entahlah dalam bentuk apa, pemberian kah, mungkin seperti itu ya. Di sana. Pokoknya dia mau kasih tahu, kamu jangan kemana-mana. Kamu bebas melakukan apa yang kamu mau. Tetapi kebebasanmu tetap pada garis ya, tetap di dalam lingkaran, nah gitu aja lah, tetap di dalam lingkaran berrelationship dengan aku. Nah seperti itu energi Aquariusnya. Jadi kayak seolah-olah Aquarius di sini tuh tidak punya orang ketiga, cara laku sikapnya dia kepada si pasangan sah, kayak nggak ada orang ketiganya gitu. Ya. Di sana. Memang mudah jatuh cinta, tidak tertutup kemungkinannya. Itu menjadi sifat dari Aquarius yang energinya mari tarik ini. Tapi cinta pada orang lain, dia bisa gini, dia cinta dan sayang pada pasangan sah, dia bisa juga cinta dan sayang kepada orang lain.
Jangan-jangan gitu energinya. Gitu ya. Pengen nyayangin semua gitu loh. Pengen nyayangin semua. Jadi kayak merasa bahwa aku bisa kok dengan kamu, aku bisa dengan dia gitu. Dan kalau mari lihat juga seperti sikap yang seperti ini atau sifat yang seperti ini, mari rasa itu bukan akan membawa si Aquarius ini tuh guilty feeling gitu ya, perasaan bersalah gitu. Enggak. Mari rasa dia sudah menerima, ya memang aku kayak gini karakternya. Jangan-jangan kayak gitu. Hanya saja begitu dihadapkan kepada penerimaan bagi orang lain, mungkin tidak akan semua orang bisa menerima bahwa pasangan kita bisa sayang sama kita, tapi juga berbagi sayang pada yang lain ya. Karena nature dasarnya manusia adalah memiliki secara utuh. Aku ingin satu dan satu-satunya gitu kan. Nah di sana mungkin itu juga kalau si pasangan sah ini tuh udah tahu bahwa dia si Aquarius ini tuh memiliki asmara lain gitu. Mari rasa alih-alih bisa menerima gitu ya. Maksudnya menerima dengan senang hati. Paling-paling dia menerima, kemudian penerimaan ini tuh mendorong dirinya dia untuk mengambil langkah, yaitu juga memikirkan diri sendiri. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau Aquarius di sini tuh mencoba untuk bikin suasana cair, membuat suasana ini tuh menjadi hangat lagi, gitu ya. Membuat suasana itu tuh seperti keadaan yang baik-baik saja, tidak ada masalah. Aku adalah kekasihmu, aku adalah pasanganmu, gitu. Nah, itu yang pengen ditampilkan atau itu yang pengen diupayakan oleh Aquarius ini. Gitu loh. Jadi nunjukin sayang terus-menerus kepada si pasangan sah. Gitu ya. Mengupayakan dengan cukup maksimal. Walaupun mungkin beberapa kali ada penolakan atau tidak diberikan kesempatan oleh si pasangan sah. Tapi di sini mari lihat Aquariusnya itu ya bisa mentoleransi ya. Dia kayaknya ini Aquarius yang terutama untuk saat sekarang ini tuh sifat marah-marahnya gitu ya. Atau kebiasaannya dia mungkin yang ngambek-ngambekan gitu ya, atau mudah putus asa, mungkin kayak gitu. Mudah menyerah, mudah kecewa. Nampak-nampaknya lagi tidak diperagakan untuk saat ini. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi tetap pendampingan dari Aquarius untuk si pasangan sah, mari lihat itu tidak terputus tapi tetap untuk dilakoni. Oke, dalam pembacaan hadir energi dari Cancer di situ, Pisces, kemudian Scorpio, hadir energi dari Leo, berikut ada Libra di sana, ada Virgo, kemudian ada Capricorn di situ. Itu aja. Oke lah, semoga yang mari sampaikan mampu kamu pahami. Sehat-sehat di sana ya. Bahagia selalu, sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.